Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di titik balik perubahan ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa sebagai syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Jago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin lagi. Bincang pagi. Bincang pagi kita ya. Ini terakhir ya minggu ini. Maksudnya ya. Kita kan apa itu? Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu TBP. Kemudian nanti Kamis, teman-teman Kamis, Jumat, Sabtu kan gitu kita ini ya. Kamisan ya. Teman-teman yang ini bisa ikut lanjutan kan kayak hilang 3 hari ya. Ikut yang sesama, ikut yang new normal itu sama. Pagi ini masih kita baca buku Dissolving ya. Dissolving. Dan kemarin kita sudah paham bahwa konflik internal, hak hidup dan cara hidup itu harus tuntas sedini mungkin. Karena ini adalah titik rentan yang paling berbahaya bagi kemanusiaan. Orang tua yang yang melihat anaknya ini kayaknya kok belum hatam ilmu ini, segera dituntasin, segera dikelola mumpung masih bisa dikelola. Jangan sampai ini kemudian dikelola oleh orang lain, lalu isu ini tidak selesai sampai mati. Itu berbahaya. Jadi paling enggak kemarin kita udah menemukan human project. Kita menemukan human project. Apa yang seharusnya, yang paling penting diselesaikan dulu, yaitu menyelesaikan konflik dalam batin masing-masing. Itu yang paling pokok. Kemudian ini harap selalu diingat bahwa ego atau pikiran tidak mengalami dunia. Jadi dia sebenarnya ini nggak napak pada realitas. Karena memang itu nggak punya realitas dia. Dia nggak napak. Jadi ego atau pikiran di sini kan berarti jiwa yang keliru. Ya. Jiwa yang keliru mengidentifikasi sumber kesayaannya. Atau jiwa yang keliru mengidentifikasi sumber rasa kesayaannya. Mestinya kan rasanya ilallah. Mestinya kan rasa kesayaannya itu sumbernya ilallah. Malah nunjuk badannya sebagai sumber.
malah nunjuk pikirannya, malah nunjuk perasaannya, ya kan? Malah nunjuk sukunya. Lah itu kan kalau bahasa di pondok itu neko-neko ini, aneh-aneh, ya kan? Tidak diketahui yang sesungguhnya. Seperti itu. Makanya dia tidak mengalami kenyataan, hanya mengalami persepsi. Hanya mengalami persepsi. Jadi sebenarnya kalau sudah begitu ya, maka kemudian bisa kita pastikan bahwa seluruh persaksiannya ini tidak punya akar pada kenyataan. Tidak punya akar pada kenyataan. Pasti dia mewakili kepentingannya, hak hidup atau cara hidup. Nggak pernah benar-benar mengakar pada kenyataan. Sehingga kemudian ego itu tidak nyata aslinya. Ego itu tidak nyata. Nah ini yang kita bicarakan kemarin ya. Ego itu berasal dari dunia hewan. Nah, ini kita perlu selidiki lagi Hawking ini. Makanya disebut neko-neko karena memang identifikasi rasa kesayaan dengan selainnya itu bikin kita menjadi Casper. Jadi hantu. Dan kalau kita sudah mengalami disidentifikasi, kita kemudian mengalami sindrom binatang. Ya kan, sindromnya toh. Mengalami sindrom ini. Jadi dan konsekuensi mengalami sindrom binatang ini, sindrom kebinatangan lah sebagai verb. Itu bagian dari kemanusiaan gitu. Jadi mengalami sindrom. Pada dasarnya ego berasal dari dunia hewan. Mas Tepi Kimba. Jadi ego itu berasal dari, kita lihat bahasa Inggrisnya apa ya? Ya berasal. Aslinya, kita positive thinking aja lah ke Mbah. Aslinya itu ego itu miliknya binatang, gitu aja. Dan kita hanya mengalami sindromnya. Ya gitu aja, enak ya Mas Cami. Jadi bukan lanjutan dari hewan sebelumnya, tapi sindromnya saja. Mengalami sindrom itu. Nah, dan kemudian sindrom ini kan sistemik ini. Ini kan sindrom yang sistemik. Sindrom yang sistemik. Artinya, kalau kita mampu memahami, melampaui seluruh sindrom ini, itu kan namanya tercerahkan. Itu berarti kita sudah merekapitulasi sejarah evolusi manusia. Jadi diusahakan itu sejak dini udah hal-hal kayak gini itu udah selesai gitu. Jangan dinego-nego. Orang kita itu memang kayaknya ya. Masyarakat kita itu enggak ada kok. Apa tujuan hidup tuh untuk mengilmui kehidupan tuh enggak. Hanya sekedar tujuan sosial biar aku ya. Jadi tujuan pertama hidup itu memang biar kita pantas seperti yang lain.
biar pantas seperti yang lain. Itu sebagai makhluk sosial. Biar pantas. Setelah dengan tujuan tadi biar pantas, kita kan pada akhirnya itu sosial itu menjadi apa? Menjadi acuan kepantasan. Nah, itu kan namanya adaptif. Jadi adaptif. Jadi nggak bisa juga kita misalnya tidak mengharuskan diri untuk paling tidak minimal, syarat minimal. Sosial itu kan memberikan acuan syarat minimal yang layak itu segini loh. Itu bagusnya kalau program sosial ya. Kita pahami secara positif, bagusnya dia memperlihatkan bahwa ini loh syarat minimal yang layak untuk sekarang untuk segini. Kalau kamu nggak penuhi syarat ini saja, itu kamu membebani sosial. Ya kan? Maka bagusnya syarat ini dilampaui gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya sentimen negatif dengan sosial, padahal itu adalah titik awal, syarat minimal saja. Jangan sampai syarat minimal kita tidak penuh baru bilang, kan cuma manusia mereka itu. Lah iya, Allah cuma manusia juga. Loh, iya itu manusia, makanya ada syarat minimal. Kalau kambing mah nggak ada syarat minimalnya. Hanya sekedar insting ya. Seperti itu. Tetapi kalau sudah terpenuhi syarat minimal tadi, ya itu lanjut lagi gitu. Saya akan menciptakan syarat minimal baru bagi generasi berikutnya. Kan gitu. Jadi jangan buang-buang umur. Masih muda udah cukup ini saya udah. Itu masih kurang luas kesadarannya. Ego adalah serangkaian program tempat penalaran. Jadi tempat penalaran beroperasi melalui serangkaian algoritma rumit dan berlapis-lapis. Tempat pikiran mengikuti pohon keputusan tertentu yang berbobot berbeda-beda oleh pengalaman masa lalu, yang berbeda-beda oleh pengalaman masa lalu, indoktrinasi, dan kekuatan sosial. Oleh karena itu, cara berpikir ego, jadi cara berpikir ego itu tidak diciptakannya sendiri, dia mengkopi. Dia meniru saja. Ya kan, dia meniru. Dorongan naluriah melekat ke program-program itu, dan demikian mengakibatkan proses-proses fisiologis turut bermain. Jadi, ya karena ego kan ini sebenarnya dia tidak terhubung ke sumber. Ya terhubung ke sumber. Makanya kan ketika dia terhubung ke sumber, dia kemudian tuh dia mengcopy dari nggak usah ke sumber-sumber, memang di sini sumbernya. Sumbernya itu di tubuh saya, sumbernya itu di tetangga saya. Wah, ternyata nggak usah pakai ilah-ilah, sumbernya di sini.
Dengan ini, dengan program di sini aja ini saya sudah punya istri 2, mobil 1. Nah kan ngapain lagi ke sumber? Wong tanpa ke sumber aja udah bisa bikin Mas Elon aja udah mau ke Mars. Logikanya kan begitu. Buat apa ke sumber? Toh sumber ini juga nggak ada. Itu apa? Musyrik mutlak. Kalaupun ada ya wes, aku yang mulai dulu, nanti kalau ada masalah baru aku ke dia gitu aja wes. Fair. Fair wes. Fair. Lalu mereka bikin propaganda. Yang ke sumber itu orang-orang yang lemah, yang tidak mampu berpartisipasi secara mandiri. Ya wes, ini makanya juga apa ya? Mereka semakin keras begitu ya karena kesalahan orang yang katanya punya sumber gitu loh. Kesalahan orang yang katanya punya sumber, tapi hidupnya itu untuk syarat minimal aja nggak cukup gitu. Tapi ngaku punya sumber gitu. Tambah yakin mereka. Tuh kan, menghalu ini. Menghalu. Coba lihat orang-orang yang beragama itu, yang taat, yang kan ada penelitiannya. Coba lihat orang-orang yang religius itu. Senggol bacok mereka itu. Ya kan? Kompor meleduk. Coba lihat negara-negara yang religius. Sungainya itu penuh pampers. Sungainya penuh pampers. Ikan mati semua. Karena bau kencing mereka gitu. Gitu kok katanya punya sumber. Perilaku mereka tidak memperlihatkan bahwa mereka betul-betul punya sumber. Padahal mereka katanya baca kitab suci loh, pewaris kitab suci kan gitu. Wah, nggak yakin, wes usah. Ya itu yang kadang-kadang tuh saya juga gimana ya, mereka ya gitu ya karena traumatik secara sosial. Wong yang punya, yang megang kitab suci, yang menghubungkan mereka ke sumber, perilakunya ya kayak gitu. Justru yang katanya punya sumber hidupnya itu mangkrak gitu. Kita yang nggak punya sumber hanya modal nalar sampai Mars, sampai ke bulan. Mereka aja masuk angin tuh habis koin diambil buat keroan. Ironi. Ironi pokoknya. Ironi sekali. Dan itu kita mau ya makanya kan kalau saya mau ke Amerika saya ganti nama John. Wes. Ganti nama John aja wes. Isin ya ngaku orang yang punya sumber negara ngopo wes. TKW itu banyak dipukulin. Ya ganti nama Cecep Gorbachev wes. Terus kayak orang Rusia gitu. Malu kita itu karena gimana ya? Kita teriak-teriak Allah, 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 Allah. Tapi malas belajar gitu. Sehingga nggak bisa apa ya? Sama aja dengan yang nggak punya Allah itu nggak sama gitu. Tetap cerdas mereka. Ya kan? Ujian ya masih ke dukun, Mbah. Tolong pensilnya ditiup, Mbah. Tolong pensilnya ditiup, Mbah. Tiup. Akhirnya pensilnya nulis sendiri. Jadi cara berpikirnya itu manipulatif. Tidak mengerti batas-batas. Ini aduh. Ya gimana gitu ya. Ya ganti John Hayes. Makanya malas keluar negeri gitu. Nggak mau keluar negeri. Kecuali apa namanya itu. Ya udah keren lah tuh Indonesia tuh. Bikin budaya anti maling. Teknologi apa? Teknologi hati. Nah, itu baru top tuh. Kalau pakai teknologi CCTV, lah itu kan buatan kami. Mau bangga ke.
Kalau teknologi hati, boleh lah itu ya, kita keluar negeri, kita banggai. Soalnya teman-teman saya keluar negeri itu pada bilangin, jangan sampai keluar negeri. Malu kami itu keluar negeri itu. Termasuk yang salah satu yang dia lagi Pak Prabowo itu kan. Kamu dari mana? Indonesia. Oh, itu yang tinggal di pohon itu ya. Ya kan Pak Prabowo kan cerita gitu. Makanya gimana bangsa ini biar nggak dibilang tinggal di pohon, tapi katanya punya kitab suci yang dari sumber. Aduh. Karena kita malas belajar. Lebih mentingin uang gitu ya. Daripada harga diri gitu. Jadi standarnya ini lemah. Yes, kukut agama ini caranya. Kukut, bangkrut agama ini. Kalau kita masih mempertahankan sikap sikap seperti ini. Harus mati agama ini. Orang nggak mau lagi. Sumber, ya kan? Tapi nggak ada peragaannya itu lebih parah. Syarat minimal orang cerdas nggak terpenuhi. Ngaku beriman, kan gitu ya. Ini saya begini ini karena sering diskusi sama teman-teman saya yang tidak beriman, tapi ya aku ya pahami juga ya. Kalian loh syarat beriman, syarat cerdas saja nggak cukup. Gitu kok bilang punya kitab suci dari sumber. Jangan-jangan nih kami yang sebenarnya ini yang dari sumber loh. Kami cerdas. Kalian syarat minimal aja nggak cukup itu. Tidak layak dikatakan cerdas. Pemilu kalian aja disogok. Aneh gitu ya, aneh. Ya ini keprihatinan bersama gitu ya. Makanya keluar negeri ogah. Ntar aku ganti nama John wes. Abot. Mereka katanya kami aja nggak terhubung dengan sumber kalian, iya tuh. Ya kan? Kami berhasil menemukan vaksin COVID. Kalau nggak ada kami kan kalian ini udah ditengkorak ini. Jadi nggak usah teriak sumber lah. Itulah kemudian kita ya gimana? Kita nggak usah banyak pola lah, wes. Kita benahi ke dalam, nggak usah banyak pola ya, nggak usah neko-neko mau bikin itu. Kita ini kan di dunia ini orang ada istilah melalui khilafah. Kemudian kita akan nggak usah gitu-gitu dulu deh, wes. Nggak usah gitu-gitu dulu. Pemilu tidak mau disogok itu udah bagus. Kita benahi ke dalam dulu gitu ya. Nggak ngelanggar lampu lalu lintas itu udah cukup gitu. Pasarnya bersih gitu ya. Nggak ditawar-tawar sampai penjualnya kena migrain. Itu udah bagus. Ya karena kita ini punya masalah. Kita ini kan nggak mengalami kalau di barat itu mereka punya proyek namanya integrasi. Mereka tuh mau integrasi ke spiritual. Kita nggak ada proyek itu gitu. Kita itu proyek teralienasi. Kita itu teralienasi dari sumber, tapi ngaku punya sumber gitu. Jadi kita nggak usah ikut-ikut program barat. Mereka itu katanya integrasi. Kalau kita nggak teralienasi, asing sebagai orang cerdas. Ini makanya kadang aneh itu loh. Kalau kamu katanya sayang dengan agama ini, ya kamu harus kitabnya itu yang nggak boleh fotokopian asli, belajar yang banyak. Karena kan nggak bisa ini agama ini hanya modal sentimen kan.
nggak bisa. Kebenaran itu nggak bisa pakai modal sentimen. Harus dengan alim, ya alim. Kalau nggak alim itu ya repot. Bahwa agama itu malah tertawain Allah. Seperti itu. Oke ya. Jadi pagi ini nggak apa-apa lah kita tampar pipi kita sendiri dulu ya. Karena ya sebagai masyarakat itu memang memalukan gitu. Teriak sumber. Ini ada mata air, tapi minum lumpur. Ya kan? Itu memang ya kita mau menjual mata air. Katanya mata air dari alami bisa awet muda. Loh, dilihat orang pintar, loh, itu lumpur masih campur pasir. Kok kamu bilang obat awet muda? Ya itu karena kita bermasalah dengan ilmu pengetahuan. Bermasalah. Karena memang masih musyrik, baik musyrik mutlak maupun musyrik relatif. Musyrik juga mensifati gitu ya. Masih bodoh. Sama Yasifun itu kan bodoh. Dan itu buat kita gitu ya. Penyakit kita itu. Subhanallah ma yusrikun, subhanallah ma yasifun. Atasi dulu deh, 2 penyakit itu. Kalau 2 penyakit itu diatasi itu, insya Allah paling enggak rembesan dari sumber itu ada lah ya. Rembesannya. Rembesan dari sumber itu ada. Belajar itu enggak sumpek otaknya. Kenapa? Dirembesi dari sumber. Tapi kalau 2 penyakit tadi tidak diatasi, kemusyrikan dan kebodohan, ya sudahlah. Sebaiknya kita masuk gua rame-rame aja gitu ya. Nggak usah bilang-bilang agama. Jadi memang kita kalau ngomongin sumber itu harus paling nggak terembesi gitu. Nggak usah teraliri, udah canggih benar itu. Teraliri wah makum aina makuntum level itu wes. Rembes-rembesannya dulu. Gitu ya. Itu udah bagus. Kalau dirembes itu cerdas ya. Paling nggak sama lah dengan yang penalarannya kuat. Ulul albab lah paling nggak itu ya. Itu yang mulai terembes itu ulul albab. Ulul albab. Yang kalau bikin kalimat, kalau bikin lagu itu nggak banyak manipulatif. Seperti jangan apa itu ya, kayak isu apa namanya kasusnya putrinya apa Margono sama adenya gitu loh. Masa sih katanya jangan marah-marah cepat tua. Coba lihat tuh mama katanya. Habis marah cepat tua enggak saya lihat tetap aja katanya malah makin kinclong. Jadi gimana katanya ini? Enggak, tapi lagu-lagunya begitu. Lagu-lagunya itu kalau marah-marah cepat katanya enggak lah. Akhirnya juga mikir saya. Kalau marah-marah cepat apa ya? Kalau cepat tua sih nggak mungkin. Kalau saya juga marah terus bercermin nggak langsung tua. Kok cepat capek gitu ya, itu kata cepat capek gitu ya. Cepat capek. Jadi nggak lompatannya itu nggak banyak ruang kosong gitu. Membanggakan sumber. Bukan terembesi, bukan teraliri, malah sudah jadi sumber. Nah, iya. Ya itu karena kita belum sembuh dari penyakit subhanallah ma yusrikun, subhanallah ma yasifun. Nah, inilah yang kita akan ukur gitu. Dan sebisa mungkin itu. Setiap orang, mari kita ukur kemusyrikan dan kebodohan ini. Itulah kita mau masing-masing itu kita sudah mulai kita itu bikin skala peta kesadaran masing-masing. Nanti peta kesadarannya Mahfud Amin. Nah ini loh. Itu nanti layak. Orang berarti orang Indonesia ini setiap orang itu punya peta atas nama dirinya sendiri. Nah itu baru
Kalau keluar negeri itu saya baru pede gitu. Tanyain orang Malaysia bikin apa gitu. Orang sini bikin apa? Kalau orang Indonesia itu, mereka punya peta kesadaran atas nama mereka sendiri. Oh, kami masih punya Hawking. Wah, ini beyond Hawking sudah ini ya, gitu enak. Udah fokus bikin peta kesadaran masing-masing. Jadi makna itu apa ya? Jadi dengan bikin peta kesadaran, radius makna itu terukur. Radius makna terukur. Kita ini kan aneh. Ngomong pasrah, tetapi ternyata maknanya itu jauh dari yang kita pahami. Pasrah itu artinya aku tidak layak seperti mereka. Iya kan? Karena nature 60. Ini nih, yang tak bocorin dikit ya, yang kuliah semalam tuh. Yang di kelas, mana itu ya semalam tuh? Oh, di papan tulis. Ya, ya. Kirain di papan iPad saya, di papan tulis ya sana. Ya, ya, ya. Nah, ini kemarin hasil apa ya itu? Dasar-dasar pembuatan peta di Jogja. Dimensi ketiga itu memang musyrik mutlak. Dimensi keempat itu Tuhan sih ada, tapi hanya sebagai variabel dalam persamaan pikiran. Salah mensifati aliran sifat Tuhan itu, salah menjelaskan kausalitas, sudah ilallah, billah, subhanallah, lalu ya zal jalali wal ikram. Jadi kita bisa ukur nih dengan apa? Kita bisa ukur sendiri. Muhasabah, kita bisa melakukan muhasabah. Orang sini itu muhasabah itu artinya guilty feeling. Aduh. Ya saya teman-teman gitu, apa arti muhasabah? Ya kalau aku merasa sangat berdosa, lah itu 25. Merasa kotor, fix kotor. Ya. Jadi kita perlu ini masing-masing radiasi makna itu kita ukur gitu ya. Kita ukur. Sekali lagi ya, oke ini. Ego mendapatkan kenikmatan dan kepuasan menyimpang. Ya namanya juga musyrik dan bodoh ya. Ya kan? Dari penderitaannya sendiri gitu. Dengan menderita dia mendapatkan kenikmatan. Dan semua level yang tidak mengandung integritas. Integritas. Artinya tidak mengandung kebenaran. Seperti keangkuhan, kemarahan, hasrat, rasa bersalah, rasa malu, dan duka cita. Jadi ego itu mendapatkan kenikmatan daripada ini semua. Ya memang ini saya marah ini karena saya cinta sama kamu. Enggak, bilang aja. Ada nikmatnya kalau habis marah itu. Saya dapat tambahan kenikmatan dari sumber kesayaan yang palsu itu kan. Rahasia kenikmatan penderitaan bersifat adiktif, ya nyandu gitu ya. Nyandu. Karena nyandu inilah kemudian tuh akhirnya fix. Coba dibaca itu apa namanya bukunya Breaking the Habit of Being Yourself. Siklus kecanduannya itu luar biasa itu. Kecanduan karena duka cita, ya. Kecanduan karena duka cita itu sering sekali. Saya juga pernah ngalami dalam fase-fase belajar pencerahan ini. Lagi belajar gitu kan, tahu-tahu dapat kabar dari kampung, ibumu sakit, nggak ada uang, kamu udah 7 tahun di Jogja, yang mau dikirim serpihan-serpihan duitmu, padahal nggak punya duit, nangis. Akhirnya lalu kemudian pencerahan model opo aku ini, untuk ngirim ke kampung aja nggak ada gitu. Ya itu tarikan duka cita.
tarikan duka cita itu kemudian apa ya? Semua ingin dibubarkan. Belajar ya bubar, pulang aja aku wes. Biar nggak dimintain kayak begini, biar nggak diprasangkai orang pelit. Biar nggak diprasangkai sebagai anak durhaka gitu. Itu bawaan energi duka cita. Seperti itu. Jadi yang sering itu duka cita waktu belajar itu lama. Godanin dari kampung nih. Akhirnya wes nggak mau lagi, nggak mau tahu alamat saya di mana, wes nggak usah pakai, anggap aja udah hilang wes. Lama saya itu dianggap sudah hilang. Lama. Karena ini juga, waduh, ini kan saya masih relatif. Jadi namanya orang belajar itu, menuju pencerahan itu, status diri kita kan relatif. Ditarik-tarik antara kampung halaman dan musola itu berat itu. Akhirnya saya potong satu wes lah. Saya potong dulu jalur informasi dari rumah itu. Lama saya itu tidak ada kabar, 4 tahun. Saya ada kabar itu setelah punya showroom sendiri. Baru saya kasih kabar, wes biar saya enggak. Saya ini kan masih relatif. Nyatanya saya ini kan lebih lama di rumah daripada di musola Nyambang. Saya kan di rumah ini sudah waktu 18 tahun saya di rumah. Ya hasilnya kayak begini. Sekarang mau dikembalikan lagi ke rumah yang seperti dulu yang enggak. Terus tetap aku di rumah baruku. Caranya biar nggak nangis-nangis, wes nggak ada kabar, wes. Ya karena nggak, saking sedihnya gitu. Saya bubarin satu. Saya nggak mau bubarin keduanya. Enggak. Aku tahu di sini ya sih 7 tahun. Tapi paling nggak tumbuh pemahaman. Di kampung, di rumah, ya 18 tahun. Yang tumbuh ya ego gitu. Ya ini kadang-kadang tuh gini. Saya punya teknik untuk melarutkan kesedihan karena tarikan dari rumah. Nah inilah, kesedihan inilah hasil yang saya pelajari dari rumah. Tak gituin. Sampai saya pernah dipanggil dalam nuhua, dalam buyung itu, biar pulang anak ini. Kok kerasnya gitu. Ya, di kampung itu kalau ada anaknya pergi, nggak pulang-pulang, diupacarain, panggil dalam buyung itu. Panggil. Buyung itu ibaratnya itu alam semesta. Dipanggil ya, pulang kau. Nggak mampan, kata Pak Imamnya di kampung. Anak ini kemana? Udah nggak mampan dia, kata dipanggil ini. 3 kali diupacarain itu udah mampan. Oh, di musola. Oh, saya tidurnya di musola. Mau masuk musola paling nggak ketolak. Saya tinggalnya di tempat rumah. Terus nggak mampan, guys. Kata Mbak, kamu udah nggak mampan di ini orang. Saya minta tolong, Mbak, ini gimana hati saya ini? Kebanyakan pikiran, mikirin sana, mikirin sana. Sini. Dikasih anti radiasi. Wes, nggak bisa diradiasi mana. Pak Imamnya sampai ngirim surat itu. Ini anak udah nggak bisa dipanggil lagi ya. Ini kayaknya belajar sama orang tua di Jawa ini. Nah gimana, wong saya ini masih relatif. Nggak bisa. Akhirnya saya terlalu banyak energi kesedihan. Setelah punya showroom, baru saya hubungi orang tua. Datanglah kalian ke sini. Jangan saya dipanggil di situ. Kalian yang ke sini, gantian. Itu cara menangani energi duka cita. Akhirnya ponakan-ponakan saya itu, saya panggil sini semua, jangan saya dipanggil ke sana. Nanti saya jadi seperti yang dulu gitu. Oh, enggak. Jangan panggil saya lagi. Kalian yang saya panggil. Itu harus kayak gitu tuh ini. Harus kayak gitu spiritnya kalau lagi masih relatif gitu-gitu. Karena akhirnya habis waktu gitu. Keadaan kita sekarang ini kan produk dari rumah yang dulu ini kan. Nggak usah dikuat-kuatin. Nggak usah dikuatin. Dilemahin terus.
Makanya di sini cepat belajar, jangan banyak tidur. Jangan banyak main status FB kalau sayang rumah gitu kan. Makanya saya radikal itu pokoknya. Wes, karena memang nggak apa-apa mereka bilang saya nggak cinta sama mereka, tapi di sini saya tuh cinta. Wong saya wiritan terus, biar mereka juga bisa ke sini, gitu dulu. Karena keadaan saya sekarang ini kan produk dari rumah yang dulu ini kan. Kok nggak sadar sih? Tapi itulah energi duka cita itu gitu. Pingin bakar semua rumah. Semua rumah itu tidak ada yang menumbuhkan. 75 itu kan energi ketidak bisa tuntasan. Ketidak bisa tuntasan. Ngalami benar kan. Makanya sekarang ini wah, saya grounded ilmu-ilmu itu. Nih punya anak, wes sini aja wes, tuntas kamu di rumah. Nggak, karena saya tahu rasanya itu. Mina dari satu rumah ke rumah, guru saya itu berat ninggalin rumah di kampung. Berat sekali. Membawa mereka semuanya juga nggak bisa, wong bawa diri saya aja ini. Udah merepotin musola nyambah. Kadang ya kadang ya tikar tuh udah ada iler-ilernya saya gitu kan. Udah ada ilernya, saya tidurnya di musola. Tidur di mana? Sekali dapat bonus itu, tidur di tempat berdoa nyambah sekali. Wah itu rasanya enak gitu. Oke, itu dulu paginya. Jadi ya pokoknya untuk orang kita ketika belajar itu banyak duka citanya. Saya ngalamin sendiri. Apalagi dengan berita di kampung bibi saya meninggal, nggak bisa pulang, nggak ada duit. Kepikiran mana pom bensin yang bisa dirampok. Wih, satpamnya lebih besar dari badan saya. Penuh duka cita gitu. Tapi hal yang yang mendukung saya itu bapak saya. Bapak saya itu nggak pernah sekalipun suruh pulang itu nggak pernah. Dia selalu tanya kalau udah siap aja baru pulang. Kalau kamu udah kuat aja baru pulang. Nah, itu pendukung saya bapak saya. Hah? Bapak saya itu selalu mendukung. Dia tahu rasanya merantau itu. Dia pernah merantau dan akhirnya pulang tapi tidak mampu membawa keluarganya kali. Dia ngerti dia. Nggak pernah bapak saya itu, ayo pulang gitu, enggak. Dia selalu bilangnya itu pokoknya kalau sudah kuat saja baru pulang gitu. Kalau sudah kuat. Ya memang kita nggak berdaya pulang kampung gitu. Kita nggak gimana gitu. Malah jadi presiden buruk. Ini contoh orang merantau, pulang gagal lah. Akhirnya orang nggak akan berani lagi merantau. Nanti kayak seperti Aswar. Lah saya malah membunuh generasi. Saya menjadi presiden buruk nggak? Mendingan nggak usah kenal generasi yang baru lahir kan nggak kenal saya. Wong ponakan saya ini dia nggak pernah lihat saya. Soalnya kalau lihat itu dia contoh buruk. Tambah satu memori kegagalan. Diperkuat oleh Aswar. Nggak mau aku. Oh enggak ya. Sorry ya. Aku nggak mau memperkuat energi orang gagal. Di keluarga saya, di kampung saya. Jadi ponakan-ponakan itu nggak ada yang kenal wajah saya. Tapi dengar namanya. Sekarang udah bagus. Om saya bisa ya ternyata. Tapi mereka belum lihat. Coba kalau saya pulang, lihat wajahnya. Om dulu dari mana? Dulu Bapak di Jogja. Terus gagal. Ya ponakannya ya ciut. Om saya aja gagal, apalagi saya. Jadi jangan menjadi presiden buruk bagi manusia yang lain. Akhirnya saya jadi tersangka secara kolektif. Jadi cerita gitu. Jadi cerita. Orang yang pergi lalu pulang hanya dengan menjadi beban baru gitu. Soalnya masa kecil saya pernah mendengar cerita semacam itu. Orang-orang yang punya presiden buruk. Saya mau berangkat aja itu sudah disebut nama, beberapa nama. Kamu jangan seperti ini ya, Masya Allah.
Iya, saya berangkat saja itu sudah diingatin berapa nama. Satu nama itu kemudian saya ketemu di Jogja, kan bisa sembuh dia. Sisi terapi kamu. Nama yang disebut kamu jangan seperti dia. Saya cari di Jogja. Ya saya cari. Setelah diskusi 2 kali dia langsung sehat. Ada stigma itu, ada stigma saya. Kamu jangan seperti ini kalau ke Jogja ya. Karena di Jogja itu, di kota saya itu sudah ada satu stigma, anaknya pintar. Kuliah teknologi nuklir, apa jurusan nuklir lah di UGM. Nggak lulus dan nggak mau pulang-pulang. Enggak, di Jogja itu hanya tes lontang lantung gitu. Setelah aku udah bisa terapi, kita cari ke asrama orang Muna. Mana katanya yang dulu itu, kamu ini sudah menjadi omongan orang di Muna. Kami cerita gitu. Cerita 2 kali. Saya tanya, kenapa kalau kamu sampai begini? Sampai saya itu ke Jogja sudah punya beban. Apakah saya akan jadi seperti dia gitu? Dia mengalami duka cita juga gitu. Setelah adiknya meninggal, bubar semua kuliah. Adiknya meninggal dia dengar adik kesayangannya, dia langsung kena energi duka cita, dan itu hampir 15 tahun. Setelah ketemu, lepas dari energi duka cita, 6 bulan kemudian saya dengar dia sudah menjadi manajer proyek perancangan apa itu industri gitu, gajinya 30 juta. TWA udah nggak bisa lagi dihubungi. Waktu itu saya masih butuh duit gitu. TWA itu udah nggak bisa lagi. Dia nikah sama orang Banyuwangi. Jadi sekali sembuh itu langsung nikah, langsung dapat proyek bikin rancang industri gitu. Di Balaraja katanya. Waduh, mana cari WA-nya lah ya. Paling nggak ada serpihan-serpihan yang mengalir ini. Sampai sekarang belum ketemu. Awas kau ya. Awas kamu ya. Kirimin Fatihah juga lah dalam bentuk Soekarno-Hatta gitu. Jadi energi duka cita ini mematikan benar ini. Mematikan potensi. Layu. Langsung layu. Mati sih enggak. Layu. Untuk masuk ke fase buah, berbunga aja enggak. Namanya layu kan. Untuk berbunga aja itu enggak ada. Hati-hati ya teman-teman yang belajar duka cita habis transfer MTLOC terus nangis. Batal aja. Itu kena energi duka cita gue. Tuntaskan bahwa ya saya begini ini karena berangkat dari rumah sana gitu. Dan saya juga nggak rela rumah sana itu tetap seperti sana gitu kan. Saya tadi ke sini semua. Bapak saya aja saya tadi ke Jogja, pernah tinggal ke Jogja itu. Enaknya, katanya dingin di sini ternyata ya. Pantas kamu nggak mau di kampung gosong kulit katanya. Bapak saya itu jalan kaki dari Gedong Kuning sampai Malioboro itu kuat, usia 70. Gimana nggak kuat dingin kayak gini, katanya rame. Nah, di kampung kan kita melemahnya itu karena energi habis. Di jalan ada ular nggak ya? Udah siap-siap jurus gitu. Udah bawa parang gitu, mau kemana-mana parangnya biasa dulu. Kalau ada ular, ada apa gitu kan. Ya ini ya, ego itu memang senang dia mendapatkan kenikmatan yang menyimpang. Udah tahu dari kita ini produk dari sana. Ya kan? Makanya dulu saya minta, Mbah, pokoknya hati saya ini ditempeli anti radiasi duka cita, Mbah. Ditempeli anti radiasi duka cita. Soalnya kalau kena duka cita itu mau belajar dan nggak ada energi. Kebayang-bayang pulang apa enggak, padahal juga mau pulang itu naik apa, nggak ada duit gitu. Tempeli ya, apalah. Pemperglas anti duka cita, wes. Saya pernah minta begitu gitu. Mbak, saya ini dilemahkan oleh duka cita. Mau naik aja itu nggak bisa. Kepikiran ibu so heroik, aku akan menyelamatkan lah. Malah kamu pulang itu nambah beban mereka.
Jadi ya dilematis ini, gimana wong kita. Kadang-kadang itu kepikiran kalau orang tua saya meninggal ya, guys, setidak apa ya, tarikannya itu kuncian mati gitu. Kalau mereka meninggal gimana belum tercerahkan. Tapi paling nggak anaknya adalah yang menuju pencerahan. Kan birrul walidain kan. Tak kunci terus. Pikiran-pikiran yang segera stop untuk pencerahan tuh selalu ada aja. Dan itu dihadapkan pada fakta yang menyakitkan kan. Nggak apa-apa wes. Sampai aku gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan dia punya birrul walidain. Aku kan birrul walidain ya. Aku membawa beban mereka kan ini ya, enggak, bukan beban sendiri. Makanya anak itu penting tahu bahwa dia adalah waris dari kedua orang tuanya gitu. Biar kuat dalam pencerahan. Saya ini waris. Saya ini mewarisi beban mereka. Jadi saya harus tuntaskan. Kalau bukan saya enggak ada lagi nih, udah. Gitu dulu saya. Temper gelas anti radiasi duka cita itu gitu. Saya ini waris. Saya jadi sadar, saya ini pewaris. Mewarisi beban jiwa, juga mewarisi tanahnya. Karena bapak saya soalnya banyak. Saya juga memang. Kalau tanah saya udahlah, biarin kasih kakak saya dapat tanah nggak apa-apa. Tapi tuntasin dulu lah ini. Beban evolusi mereka gitu kan. Ya semangat Ferguson ya, jangan melempem. Baru juga 1 bulan, Bang, aku izin pulang dulu ya. Ngapain? Kayaknya ibu saya udah nggak kuat ini. Yakin bau sekali pulang setahun baru pulang lagi mana bau ini. Setelah di sana kan kamu nggak ada perubahan juga kan. Buahnya buang waktu energi duka cita itu. Gitu ya Mas King ya. Kalau lagi di Semarang itu udah, saya ini produk dari rumah yang sana, bukan produk dari rumah yang sini gitu. Ini kan kebalik nih berpikirnya. Aku di sini 6 bulan gagal nih gara-gara di rumah ini. Loh, kamu itu gagalmu itu dari rumah yang sebelumnya kok. Yang dibalik-balik. Anti radiasi birrul walidain. Anti radiasinya. Ngerti saya. Oh, birrul walidain itu gini caranya. Dengan menempuh pencerahan untuk mereka. Untuk semuanya gitu. Itu radiasi untuk duka cita. Pakai birrul walidain. Bahwa ini adalah pencerahan untuk semuanya. Bukan hanya saya individu. Saya nggak terpisah dengan mereka. Mereka nggak apa-apa. Di sisi sana mereka berjuang ini. Di sisi sini berjuang ini. Ini namanya udah perang semesta, wes. Perang rakyat semesta kan gitu ya. Pokoknya, wes. Oke, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswal, terima kasih teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya, mentoring PLOC Jumat besok. Jadi bagi teman-teman yang mau berpartisipasi atau bagi alumni segera riset ya. Terima kasih, kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.